Halo teman-teman, nonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya teman-teman, di sini kita ada di suasana senja teman-teman. Udah selesai azan maghrib dan kebetulan aku habis dari ruang finishing Karoseri Adiputro. Di situ aku habis ngecek perkembangan atau progres dari armada terbaru POBJU Bongkotan Jadi Utama yang akan kita review di video kali ini. Nah, tapi sebelum kita lihat unitnya karena masih dikerjakan di ruang finishing, di sini kita lihat-lihat dulu ya teman-teman, ada apa aja di halaman depan ruang finishing Karoseri Adiputro. Kita bisa lihat di sini ada sasis teman-teman ya, 2 unit sasis Volvo B11R 450 horsepower. Di sini ada yang punya PO Mahardika dari Wonogiri, kemudian ada PO Bristrans, luar biasa. Kita akan nantikan update-nya, perkembangannya hanya di channel ini. Kemudian di sebelah sini teman-teman ada sasis lagi nih. Kali ini dari Mercedes-Benz dengan tipe OH 1626 Euro 4 transmisi manual, dan di belakangnya ada sasis Scania teman-teman, milik PO Fajaria Wisata. Luar biasa, udah lengkap banget ya. Mercy, Scania, Volvo. Nah, yang hinonya udah berupa bis teman-teman, yang ada di barisan bis di sebelah sini teman-teman. Oke, kita sambil lihat-lihat aja ya teman-teman. Ada bis apa aja yang sementara ini diparkir di sini. Nanti ketika akan mau diambil, bisnya akan balik lagi ke dalam ruang finishing teman-teman. Di sini ada PO Sugeng Rahayu. Kita bisa lihat ada PO Rana Jaya dari Blitar teman-teman. Keren banget ya. Perpaduan warna merah ketemu warna marun di bawah. Ada gradasi ke warna hitam. Very nice. Di sini ada PO Denasima. Ini sasis baru Mercedes-Benz dengan bodi Jetbus 5 MHD. Dan ada ini nih teman-teman, yang paling mencolok perhatianku ya, benar-benar keren banget, PO Berlian Jaya dengan warna hijau stabilonya, body single glass SHD. Wah, ini jadi favoritku yang saat ini nih ya, warnanya keren banget. Tapi untuk pariwisata ya, mungkin kalau akap bakal kita coba nih teman-teman. Kemudian di sini ada PO Best Premium, mungkin di video sebelumnya kita udah pernah lihat ya teman-teman. Terus ada PO Starbus, lagi-lagi Starbus teman-teman, Sinar Jaya Group, gak ada berhenti-berhentinya. Wes, kalau gitu kita sampai sini dulu aja ngeliat-liatnya, karena harinya udah semakin gelap, takutnya aku makin gak kelihatan teman-teman. Habis ini silakan teman-teman tonton videonya sampai selesai, karena kita akan mereview armada terbaru dari POBJU. Jadi jangan lupa juga teman-teman like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan nyalain loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan jangan lupa ditonton sampai selesai supaya teman-teman nggak ketinggalan info-info selengkapnya. Terima kasih. Nah teman-teman, akhirnya ya, berkat kerja keras seluruh keluarga besar dari ruang finishing dan sebagainya teman-teman, sekarang akhirnya kita bisa mereview nih armada terbaru dari POBJU yang menggunakan bodi Jetbus 5 SHD teman-teman. Iya, di sini kita bisa lihat ya, bagian depannya full warna hitam, keren banget. Dan di sini kita bisa lihat, di sini lagi tes teman-teman ya, ada tes lampu hazard. Ini desainnya ngalir teman-teman ya, seperti biasa di Jetbus 5 series. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada 3 buah lampu bilet teman-teman. Yang paling bawah ini digunakan sebagai lampu fog lamp, kemudian yang di tengah ini sebagai lampu jarak dekat, dan yang terakhir yang di paling atas ini sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim teman-teman. Dan kalau kita lihat detailnya, di sebelah sini ada stiker kesayangan kita nih, yaitu stiker TAF Kotinol yang merupakan proteksi anti karat. Ya, proteksi anti karat ini ada di semua produk
karoseri Adiputro, mau itu mini bis ya, seperti Elf, Jumbo, Big Benz, sampai ke bis besar itu ada anti karatnya teman-teman. Apalagi POBJU ini kan berasal dari daerah Jepara ya, kita udah semua tahu lah ya, PT Bongkotan Jati Utama dari Jepara. Nah di Jepara ini kan ada kawasan pantai teman-teman. Nah di kawasan pantai itu air lautnya dia kan menguap. Nah ketika menguap kan si penguapan garamnya itu juga akan terbawa oleh angin. Nah anginnya membawa partikel-partikel garam yang bisa mempercepat terjadinya korosi. Untuk mencegah terjadinya korosi, makanya di sini ada anti karat dari tafcotinol. Terus kalau kita lihat ke arah atas teman-teman, di sini ada julukan yaitu Lautaro di bagian topi atau bandonya. Terus di bagian topinya juga di sini sudah didesain jadi lebih tipis ya teman-teman ya. Dan dia melengkung ke arah bawah. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di kursi paling depan, ini nggak akan kehalangan lagi pandangannya. Benar-benar leluasa teman-teman. Oke, kita lanjut lihat bagian sampingnya lewat sini. Untuk pintu depannya, ini menggunakan pintu depan model sliding seperti ini. Dan kita bisa langsung lihat ya, nuansa interiornya sesuai dengan eksteriornya, yaitu nuansa warna abu-abu ya, yang terkesan sporty ditambah dengan kesan mewah warna warm white dari lightingnya, DNA khas dari Jetbus 5 series. Oke, kita akan tutup lagi teman-teman. Kita lanjut ke arah belakang nih. Kita lihat di sebelah sini ya. Di sini ada tempat pengisian solar ya. Ini bisa di custom untuk Hino RM, mau untuk ngisi solar atau dipakein bagasi, di sini bisa. Kemudian di sini ada nomor ya, mungkin untuk pengaduan atau mungkin misalnya nih teman-teman mau mencharter bis ini, silakan aja hubungin ke nomor ini teman-teman. Kemudian juga bis ini sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara. Ada air suspension ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi khawatir akan suara kerket-kerket, itu nggak ada. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan dari suspensi udaranya. Dan di bis ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, Anti-Lock Braking System, yang menambah keamanan pada saat kita jalan. Jadi mencegah terjadinya penguncian pada saat ngerem. Ya bahasa simpelnya sih mencegah ngepot-ngepot gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lihat di sebelah sini, teman-teman. Khas dari POBJU, warna hitam dengan logo BJU. Ada bintang-bintang dan ada tagline eksekutif kelas, serta nuansa warna hitam dan perpaduan warna yang keren. Warna kuning, merah yang terang, yang gelap. Ada satu warna putih di stiker antar kota, antar provinsi. Ya. Benar banget, bis ini nantinya akan dioperasionalkan sebagai bis antar kota, antar provinsi. Tebak-tebakan deh, kita ya main tebak-tebakan kira-kira bakal jalan kemana. Kalau aku sih nebaknya mungkin dari Merak menuju ke Jepara ya teman-teman ya. Oke, ini bagasinya teman-teman. Ruang bagasi yang pertama untuk standarnya, ini ada 3 ruang bagasi. Tapi karena bis ini pakai pintu tengah dengan toilet di sebelah sini, jadi ini bagasinya yang di sebelah kiri ya hanya segini. Tapi tenang aja, misalnya teman-teman mau paketin motor gitu ya, ini bisa banget di sini karena bagasinya ini udah tinggi teman-teman dan tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, walaupun ini bagasinya full ya, diisi barang-barang yang penuh, yang berat, tapi tenang aja, nggak akan mengganggu kenyamanan teman-teman saat naikin bis keren ini. Oke, ini bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kalau yang sebelah sini toilet, teman-teman. Nah, ini pintu tengahnya menggunakan model swing ya. Seperti ini, dia modelnya setengah, teman-teman. Nggak nyampe ke kaca. Nah, jangan heran ya, ada sirine kayak gitu. Itu adalah sirine bel pulang. Sekarang sudah menunjukkan jam 19.00 WIB, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lihat sebelah sini. Ini menurutku ya adalah livery dengan perpaduan warna hitam, kuning, dan merah serta ada aksen warna oranye.
yang paling keren di bodi JetBoost 5 yang pernah aku lihat. Sampai detik ini ya, aku nge-review. Luar biasa. Keren banget, sporty banget teman-teman. Seperti ini. Very nice untuk desainernya. Kemudian di sebelah sini ada bagasi. Lagi teman-teman ya. Standar dari SHD, ada bagasinya. Tapi biasanya di sini buat bagasi kru. Kalau penumpang, bagasinya di depan tadi. Oke, ini bagasinya. Dan kita akan lihat teman-teman ya, bagian belakangnya di sini. Nah, ini dia teman-teman. Bagian belakangnya ya. Di sebelah sini ada kamera parkir. Kemudian di bawahnya di sini ada sensor mundur. Jadi kamera parkir ini akan ditampilkan di layar ya, head unit di bagian dashboard. Kemudian ini sensor mundurnya akan difungsikan pada saat mundur. Jadi udah kayak bis atau kayak mobil-mobil kekinian malah ya, bukan kayak bis lagi nih teman-teman. Luar biasa. Satu lagi teman-teman yang harus kita liatin adalah ini fasilitas keamanan yang sudah menjadi standar, yaitu pintu darurat. Nah, gimana teman-teman? Kita udah puas banget ya mereview eksteriornya. Ini bis panjangnya 12 meter, kemudian tingginya 3,85 meter, dan lebarnya 2,5 meter dengan livery yang keren kayak gini. Very nice. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja yuk review bagian interiornya. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia bagian interior dari armada terbaru POBJU. Kita bisa lihat ya, nuansa warna abu-abu sebagai ABS-nya yang menyatu dengan kemewahan warna warm white. Ya, kalau kita udah berbicara tentang JetBoost 5, pasti teman-teman, DNA interiornya warna warm white 2700 Kelvin. Dan di sini lega ya, ke arah atas, kemudian ke arah samping, benar-benar lega untuk headroom kita, nggak perlu takut kejedot teman-teman. Selain lega, di sini juga udah lengkap banget fasilitasnya. Kita mulai dari fasilitas keamanan teman-teman, karena keamanan yang paling utama. Jadi di sini bisnya sudah tersedia APAR. Teman-teman tahu kan kepanjangan dari APAR? Iya, alat pemadam api ringan yang ada di sebelah bangku driver. Kemudian teman-teman juga bisa menemukan jendela darurat di bagian atas, ada dua teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang. Dan ada palu darurat pemecah kaca yang bisa teman-teman temukan di antara dua kaca samping. Selain itu, nanti kalau misalnya teman-teman jalan ke arah belakang, teman-teman akan menemukan pintu darurat di sisi kanan bis. Nah, tadi kita udah lihat fasilitas keamanannya, sekarang kita lihat fasilitas hiburannya teman-teman. Di depanku ini sudah ada TV ya. Dia ada di dalam dom atau rumah TV. Seperti ini cara bukanya teman-teman. Nah, ini ukurannya 32 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix ya dari TV ini. Dan ini TV-nya dikontrol oleh double din head unit yang ada di bagian dashboard. Oke, kalau misalnya nggak dipakai ya silakan teman-teman tutup aja seperti ini supaya nggak kejedot, atau mungkin supaya malam-malam nggak terlalu silau. Dan kalau ada TV pasti ya ada yang namanya speaker. Speakernya udah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang keren banget. Bahkan untuk driver dan krunya pun juga dapat suara yang bagus teman-teman, karena sudah terletak di atas dan di bawahnya di sini. Oke, nah sekarang kita akan maju teman-teman ke sini. Di sini kita bisa lihat ya, kursinya jumbo banget teman-teman. Kita unboxing yang di sebelah sini kali ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Kita unboxing lagi yang di sini. Ini buatan Hai, jadi plastiknya bisa dicopot dengan mudah yang di sebelah sini. Ya, sangat memudahkan aku pada saat nge-review ya teman-teman ya. Nah, ini juga kalau nge-unboxing atau ngebuka plastik kursi ini punya sensasi kesenangan tersendiri ya, apalagi buat para penggemar bis nih teman-teman. Ya, ini dia kursinya, jumbo, tebal teman-teman, lebar, dan ergonomis. Jadi kalau misalnya kita duduk di kursi ini kita tuh langsung berasa kayak di
dekap gitu, nggak pengen beranjak dari kursinya. Seperti ini, teman-teman, kursinya. Ya, karena ini saking lebarnya, supaya kita lebih nyaman, gangnya jadi agak sempit. Nah, silakan teman-teman ya, yang teratur pada saat keluar masuk bisnya. Apalagi di bis ini sudah ada pintu tengah ya, di tengah sana. Jadi kalau misalnya keluar nih dari arah belakang bisa lewat pintu tengah aja. Nah, kalau teman-teman nyari pintu toilet gitu ya, ruang toilet itu ada di tengah juga, di dekat pintu tengah. Jadi hati-hati saat melangkah ke bawah, jangan sampai salah buka pintu nih. Oke, habis ini kita akan ke arah tengah, kita akan melihat fasilitas toilet dan melihat ada fasilitas apa aja sih di bagian paling belakang. Let's go, kita ke arah tengah. Nah, teman-teman, ini dia. Kita lihat di bagian sini toiletnya, teman-teman. Jadi toiletnya letaknya di tengah bis dan letaknya itu agak di bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bagasi kabinnya masih menyambung. Teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kok nggak diputus aja sih supaya nggak kejedot, teman-teman? Nah, jangan khawatir, karena untuk bagasi kabin dari JetBus 5 series ini udah digeser 10 cm ke arah pinggir. Jadi ketika kita akan melangkahkan kaki pertama seperti ini udah ada di zona atau area yang aman gitu, teman-teman. Oke, jangan lupa juga untuk pegangan tangan bisa ke sini atau ke sini atau mungkin ke atas toilet ya. Dan ada pegangan tangan lagi, teman-teman, di bagian sini. Oke, jadi silakan berpegangan tangan seperti ini. Jangan lupa juga saklar lampunya ada di sini, teman-teman. Ya, ini untuk nyalain dan matiin. Kita buka toiletnya seperti ini. Toiletnya bahkan lebih mewah ya daripada toilet di SD ku dulu ya, teman-teman ya. Luar biasa. Toiletnya putih bersih dan ada aksen boot panelnya. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sini aku mau ingetin teman-teman, toilet hanya boleh digunakan untuk buang air kecil. Nggak boleh buat buang air besar dan digunakannya pada saat bis berjalan. Jadi pada saat bis berhenti, contohnya nih di terminal, di rumah makan, di rest area, atau mungkin berhenti di pinggir jalan gitu ya, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bis pada saat bis berhenti. Oke? Ya, jangan sampai ada lagi kejadian yang buang air kecil pada saat bis isi solar gitu ya. Kalau misalnya lagi di pom bensin, teman-teman silakan bilang ke kru, Pak, saya izin mau ke toilet, tolong ditunggu ya. Pasti teman-teman bakal ditungguin oleh krunya, nggak mungkin ditinggal, oke? Karena kalau misalnya teman-teman kencing di toilet pada saat isi solar, kasihan krunya. Nanti dimarahin ya, disuruh ngeberesin sisa-sisa pembuangan urin teman-teman. Kasihan kan? Oke? Nah, sekarang kita lanjut lihat bagian belakangnya yuk, teman-teman. Nah, teman-teman, ini dia bagian belakangnya. Kita bisa lihat ya, di atasku ini sudah ada fasilitas TV, teman-teman. Nah, ini ukurannya 24 inci, sama seperti yang di bagian depan ya, sudah terintegrasi dengan Android. Jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix dari TV ini. Oke, menarik banget ya. Jangan lupa ditutup sampai bunyi jeglek kayak tadi, teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke bagian belakang. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kursi buatan Hai yang tebal dan ergonomis banget. Untuk baris kanan di sini ada 8 baris, di baris kiri ada 6 baris. Totalnya 28 kursi buatan Hai dengan fasilitas leg rest. Ya, kalau udah 28 seat, pasti ya lega banget legroomnya. Kalau nggak percaya, nanti kita akan coba duduk di kursi paling depan. Nah, sebelum kita duduk di kursi paling depan, kita lihat dulu di atasku ini sudah ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian di samping kananku di sini ada pintu darurat, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bagasi kabinnya nggak pakai penutup, jadi kita bisa tahu nih di mana sih letak barang-barang kita dan kita bisa selalu melihat ya. Tapi tetap diperhatikan juga teman-teman, karena barang bawaan adalah tanggung jawab dari penumpang, bukan tanggung jawab dari PO/BJU. Ya, sebenarnya naik bis apapun itu pasti ya teman-teman, barang bawaan adalah tanggung jawab kita bersama. Oke? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, bagian belakangnya seperti ini.
Kemudian di paling belakang di situ ada kandang macan dalam tanda kutip. Ya, itu biasanya digunakan sebagai istilah yang merujuk untuk tempat istirahat driver yang bertugas. Karena biasanya dalam satu bis ini ada 2 orang driver. Jadi ketika yang satu mengemudi, yang satu istirahat di kandang macan yang ada di belakang. Oke, nah sekarang kita langsung aja yuk teman-teman lihat kursi yang di paling depan. Seperti apa sih sensasi rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan, tepatnya di belakang driver ya, alias di baris kanan. Nah biasanya ini penomorannya nomor kursi 1C atau mungkin nomor 3 ya kalau pakai angka ya. Biasanya 1A, 1B, 1C, 1D, atau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai nomor 28. Nah, di sini kita bisa lihat ya, begitu duduk tuh langsung enak banget, berasa didekap, ergonomis, sesuai dengan lekuk badan kita. Kemudian di sebelah sini ada fixed armrest ya. Dia modelnya melengkung seperti ini, teman-teman. Di armrestnya ini ada USB port charger dan ada stop kontak. Nah, di sini aku mau ingetin teman-teman, USB port charger dan stop kontak ini hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita, teman-teman. Ya, USB port charger dan stop kontak khusus untuk ngecas HP saja. Udah penekanan banget nih aku, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, di sini kita akan mendapatkan louver AC model terbaru dari JetBus 5 series. Di bagian tengahnya, di sini ada USB port charger lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, teman-teman punya 2 HP, ini bisa langsung dicas sekaligus ya di sini. Oke, ingat cuma boleh buat ngecas HP. Kemudian di sampingnya, di sini ada lampu baca. Nah, ini malam-malam berguna banget nih. Misalnya teman-teman mau ngambil barang yang terjatuh, atau mungkin mau membaca buku, atau merogoh isi tas teman-teman, nyalain aja lampu bacanya. Kemudian di sampingnya, di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau bisa kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak terasa terlalu dingin. Dan tentu saja ya teman-teman, di sampingnya sini ada ambient light dengan emboss logo Adiputro, serta ada permainan ya, garnish stainless chrome di bagian paling pinggirnya. Dan di sini yang khas dari JetBus 5 yaitu ambient lights lagi dengan motif V, teman-teman. Ya, ini motif aslinya V, memang didesainnya seperti X ya, karena kita semua udah tahu V ini diambil dari angka Romawi 5, yang berarti JetBus 5. Seperti ini ambient lights-nya, teman-teman. Oke, nyaman banget kursinya, kemudian lighting-nya mewah banget. Ini berasa kayak ada di hotel ya, teman-teman ya. Ini bis apa hotel sih, teman-teman. Ya, kursi paling depan seperti ini. Pandangan kita lega ke arah samping, ke arah depan. Jadi nggak perlu ragu lagi untuk ambil kursi paling depan. Apalagi di sini legroom-nya juga luas ya, teman-teman. Ini bisa diangkat leg rest-nya seperti ini. Nah, ini anti mentok-mentok klep. Wah, enak banget. Bisa kita senderin juga. Wah. Oke. Terus tak lupa di bagian tengahnya ada armrest juga. Asli, enak banget ini bis. Luar biasa. Nah, teman-teman, oke, kita udah puas ya melihat bagian eksterior dan bagian interior dari bis terbaru milik PO BJU, Bongkotan Jati Utama. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai detik ini ya, mungkin sampai nanti selesai. Terima kasih banyak, semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis keren ini. Dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro ya teman-teman.